Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan dan kesempatan untuk bergabung dalam KPDI 2021. Ya, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu, kelompok kami beranggotakan 4 orang, dan judul makalah kami berjudul Keterbukaan Akses Digital Publication dalam Scholarly Communication, yang merupakan sebuah studi kasus Repopos di Perpustakaan UPI. Selanjutnya. Ya, yang melatar belakangi penelitian kami adalah didasari besarnya kebutuhan akan aset intelektual Sivitas Akademika UPI. Jadi aset intelektual ini sebetulnya bisa diakses secara langsung di Perpustakaan UPI melalui koleksi tercetaknya dan secara online pada repository.upi.edu. Namun, akses online pada repositori itu terbatas hanya pada bab 1, bab 3, dan bab 5. Sedangkan untuk bab 2, 4, dan lampiran itu terproteksi. Nah, dengan munculnya COVID-19 di seluruh dunia, memaksa Perpustakaan UPI untuk menutup layanannya secara full ya. Jadi tidak ada lagi layanan langsung, dan membuat proses akses ke file-file terproteksi itu tertutup dan mengakibatkan kegiatan scholarly communication di UPI itu terhambat. Scholarly communication sendiri merupakan komunikasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya kepada pemustaka. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi akibat COVID ini, Perpustakaan UPI meluncurkan layanan bernama Repopos, yaitu Repository View on Screen. Nah, diharapkan dengan adanya makalah ini memberikan gambaran mengenai Repopos sebagai creation, disseminata, dan preservation dalam kegiatan scholarly communication di Perpustakaan UPI. Selanjutnya, adapun beberapa definisi yang menjadi panduan dalam penelitian kami, yaitu pertama, repositori institusi merupakan alat mengumpulkan, menyimpan, mengakses, dan menyebarluaskan komunikasi ilmiah. Dan yang kedua, mengenai 3 area utama scholarly communication, yaitu creation, disseminata, dan preservation, menurut Faizuddin Hergansyah tahun 2017. Ini ada beberapa penelitian terdahulu mengenai scholarly communication dan repository institusi. Yang pertama, menurut Sarika Sawan, dalam penelitiannya menyatakan bahwa komunikasi ilmiah bertransformasi dikarenakan revolusi teknologi dan informasi. Munculnya internet dan sistem open access membuat perubahan dalam komunikasi ilmiah, yaitu memungkinkan sebaran yang lebih luas dan dapat diakses kapan dan di mana saja. Kemudian yang kedua, menurut Rebecca, ini menghasilkan penelitian repositori institusi berbasis universitas adalah mekanisme untuk mengumpulkan, mengarsipkan, dan mengelola hasil penelitian format digital secara kolektif. Kemudian yang ketiga, menurut Tayla Nemati, menyatakan bahwa komunikasi ilmiah berubah secara dinamis. Nah, penelitian ini mengusulkan model konseptual untuk komunikasi ilmiah melalui repositori institusi. Kemudian ada metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Ya, di sini Repopos kita jadikan sebagai sebuah kasus untuk kita pelajari. Dengan populasinya, yaitu pustakaan UPI, dan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan menentukan beberapa kriteria dalam pemilihan informan. Kemudian informannya sendiri, ini merupakan representasi dari Repopos, Inisiator Digital Asset Management, dan Litbang, atau Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya. Ya, ini data-data yang kami dapatkan di lapangan. Pertama, Repopos itu diluncurkan, di-launching pada tanggal 25 Maret 2021. Repopos ini merupakan layanan akses baca full text koleksi digital repositori UPI yang khusus dapat digunakan oleh Sivitas Akademika UPI. Kemudian, koleksinya sampai saat ini berjumlah 21.800 judul. Kemudian, selanjutnya, ya, ini statistik kunjungannya dari awal mulai diluncurkan di Maret sudah menunjukkan ya perubahan peningkatan penggunanya. Selanjutnya, ya, ini adalah cara akses. Cara aksesnya sama dengan seperti di UGM dan Unbrau tadi ya.
untuk mengakses koleksi ini harus menginstalasi VPN dan login dengan akun SSO. Setelah melakukan itu, masuk ke laman perpustakaan.upi.edu, kemudian memilih menu e-resources, dan memilih Repopos, kemudian mengisi buku tamu. Nah, ini untuk pencariannya. Kita memiliki 2 pencarian. Mungkin nanti kita lihatkan di videonya ya. Jadi ketika pemustaka sudah menemukan judul yang mereka butuhkan, cukup dengan mengklik pada judulnya dan nanti akan ada tampilan untuk pilihan membaca full text. Kemudian, ini hasil yang kami dapatkan. Pertama, Repopos sebagai creation di scholarly communication di Perpustakaan UPI. UPI sebagai Universitas Pendidikan Indonesia memiliki ciri khas khusus, yaitu hasil-hasil penelitian dengan subjek pendidikan yang dominan. Repopos sendiri memiliki peran penting dalam scholarly communication, yaitu sebagai penyedia sumber informasi hasil penelitian, kemudian berfungsi juga sebagai wadah publikasi dan preservasi hasil penelitian. Nah, hal ini sejalan dengan teori penciptaan pengetahuan yang terkenal dengan sebutan Nonaka Spiral Knowledge, di mana untuk menciptakan sebuah pengetahuan, itu diperlukan proses sosialisasi, eksternalisasi, proses kombinasi, dan proses internalisasi. Selanjutnya. Kemudian Repopos sebagai diseminator scholarly communication. Tujuan dibentuknya Repopos yaitu untuk mengumpulkan karya intelektual Sivitas Akademika UPI dalam satu platform agar mempermudah proses pencarian. Nah, publikasi ilmiah ini menjadi konten isi dari Repopos. Seperti halnya dalam proses komunikasi, di mana ada pengirim pesan, ada pesan yang disampaikan, ada media dan penerima pesan. Nah, di Repopos ini, pengirim pesan adalah mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus, yang ingin mengkomunikasikan, menginformasikan hasil penelitiannya dengan menggunakan Repopos sebagai media penyampai pesannya dan pengguna sebagai atau user sebagai penerima pesannya. Kemudian Repopos sebagai preservation scholarly communication. Nah, di sini preservation atau lebih dikenal dengan pelestarian materi digital yang autentik mensyaratkan bahwa proses penyimpanan materi digital juga harus dipelihara. Nah, dengan melakukan publikasi ilmiah, maka seorang penulis telah berhasil, tanda kutip, meninggalkan jejak atau menyimpan hasil penelitiannya untuk dapat diakses oleh generasi peneliti mendatang. Nah, tujuan dari preservasi digital adalah memastikan materi digital terjaga secara kualitas dan aksesibilitasnya. Kemudian, kalau proses preservasi digital yang dilakukan oleh Perpustakaan UPI sendiri, itu ada beberapa tahapan. Pertama, ada backup data, ada pemilihan server dan sistem secara berkala, kemudian ada juga pemilihan koleksi digitalnya itu sendiri. Ya, ini simpulan yang kami dapatkan, bahwa Repopos hadir di tengah pandemi sebagai jawaban pemenuhan kebutuhan informasi Sivitas Akademika terhadap e-resources yang mendukung kegiatan pembelajaran serta scholarly communication, yang menyediakan koleksi digital dan memberikan akses terbuka bagi Sivitas Akademika UPI. Kemudian, Repopos sebagai creation berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para peneliti dan menyediakan hasil-hasil penelitian sebagai sumber referensi dalam menciptakan penelitian baru lainnya. Kemudian Repopos sebagai disseminator dan preservation memiliki peran mempublikasikan, menyebarkan, melestarikan, dan yang paling penting temu kembali informasi agar secara mudah, cepat, dan tepat. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi yang kami tujukan dalam penelitian ini. Pertama, bagi perpustakaan, mampu memaksimalkan peran dan fungsi Repopos sebagai bagian dari scholarly communication. Kemudian bagi pemustaka, pustakawan dapat mengembangkan diri, serta terlibat dalam kegiatan publikasi ilmiah dan penelitian ilmiah. Kemudian bagi pemustaka, dapat memanfaatkan Repopos dalam kegiatan scholarly communication sebagai pemenuhan informasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dan terakhir, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih mendalam kegiatan scholarly communication agar perpustakaan dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat.
Selanjutnya kami ada video untuk cara pengaksesan Repopos. Bisa diputarkan? Sip. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.